sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Tidak niat. Nomor satu, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil di dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan Bapak sudah janji dan audit sudah mau selesai gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa? Seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Bring me to my knees. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja, 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari PB. Bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya PBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kepikiran? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Yang bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun, bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu sebayangkan betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi.
rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos itu 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat, ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau Lukman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden ya, atau nggak usahlah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam lu di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, paham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat, dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan? Saya ingat banget pada waktu itu, saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan, itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya, ya kan. Gagal 3 periode, Ganjar hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Makanya keluar kata-katanya Andi Wijayanto pada waktu itu, yang sekarang lagi viral, ya kan. Kalau bisa mengalahkan saya sekarang ini, Anda hebat. Kita akan tunjukkan kehebatan itu di hadapan seorang Jokowi Dodo. Thank you, Pak. Pembukaan sebuah klaim yang mengguncang. Selamat datang pendengar sekalian, kembali bersama kami dalam pembahasan mendalam yang akan mengulas satu topik paling kontroversial dan menyita perhatian publik belakangan ini. Topik kita kali ini sangat berat, menyentuh isu kepercayaan, integritas, dan nama baik seorang pemimpin negara kita. Berita dan klaim yang beredar menyebutkan ada penilaian internasional yang menempatkan salah satu presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, sebagai presiden ke-7 paling korup di dunia. Klaim ini langsung meledak menjadi perbincangan panas. Di satu sisi, banyak pihak yang meyakini dan menguatkan penilaian tersebut, menyebutnya sebagai bukti nyata manajemen pemerintahan yang penuh ketidakberesan. Namun di sisi lain, penolakan keras dan pembelaan kuat juga muncul, menyebut penilaian itu tidak berdasar, berbau politik, dan tidak sah secara metodologi. Selama kurang lebih 14 menit ke depan, kita akan bedah tuntas dari mana asal penilaian ini, apa dasar dan ukuran yang digunakan, apa saja tuduhan dan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan masa pemerintahan beliau, bagaimana tanggapan pemerintah, para ahli, dan masyarakat, serta sejauh mana kebenaran dan dampak dari klaim besar ini bagi nama baik bangsa Indonesia. Jam 1:10 menit, jam 2:45 menit. Asal mula klaim, dari mana datangnya penilaian ini? Pertama-tama harus ini sumbernya. Kabar yang menyebut Jokowi menempati urutan ke-7 sebagai pemimpin paling korup di dunia ini bermula dari sebuah laporan atau penilaian yang bebas di media sosial, media asing, dan situs-situs pengamat internasional. Penilaian ini dikaitkan dengan memantau anti korupsi internasional, namun seringkali sumber persisnya diperdebatkan. Pihak yang menyebarkan dan meyakini berita ini merujuk pada data yang mengukur tingkat transparansi, pengelolaan keuangan negara, serta kasus besar yang terjadi selama masa jabatan. Dalam daftar, nama Jokowi disebutkan bersanding dengan nama-nama pemimpin negara lain yang memang sudah lama dikenal bermasalah dengan hukum dan kasus korupsi besar-besaran di negaranya.
Penting untuk dicatat sejak awal, lembaga pemantau korupsi paling terkenal dan resmi dunia seperti Transparency International tidak pernah secara resmi merilis daftar peringkat presiden paling korup di dunia. Lembaga tersebut biasanya mengeluarkan indeks persepsi korupsi yang mengukur kondisi korupsi suatu negara, bukan menilai secara pribadi para pemimpin. Ini di titik awal perdebatan, apakah penilaian ketujuh ini hasil riset serius atau sekedar opini, survei tidak resmi, atau bahkan rekayasa informasi. Meskipun sumbernya diperdebatkan, klaim ini kenataan harus kita karena sangat besar. Jam 2:45, jam 5:00. Penilaian, apa saja yang dijadikan ukuran? Mengapa nilai korup? Apa saja yang dilihat oleh pihak-pihak yang memberikan penilaian tersebut? Berdasarkan argumen dan tuduhan yang beredar, serta dijadikan dasar penilaian, setidaknya ada 5 poin besar yang sering dikemukakan sebagai alasan kenapa Jokowi masuk dalam daftar tersebut. Poin pertama, meluasnya kasus korupsi di berbagai sektor. Kritikus menyoroti bahwa selama masa pemerintahan Jokowi, kasus korupsi justru semakin banyak terungkap dan nilainya sangat fantastis. Mulai dari kasus pengadaan bantuan sosial, korupsi di kementerian, dana desa, hingga kasus di lembaga negara. Pihak penilai berargumen, jika di bawah kepemimpinan Anda korupsi merajalela dan melibatkan pejabat tinggi, maka pemimpin puncak harus bertanggung jawab. Ada anggapan bahwa korupsi tidak bisa besar dan masif jika tidak ada perlindungan dari atas. Poin kedua, dugaan nepotisme dan dinasti politik. Ini adalah isu yang paling panas. Penilai menyoroti bagaimana anak-anak, menantu, dan kerabat dekat presiden tiba-tiba terjun ke dunia politik dan menduduki jabatan strategis atau mendapatkan kekuasaan besar dalam waktu singkat. Bagi banyak pengamat, ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan keluarga yang merupakan salah satu indikator utama perilaku koruptif dalam definisi internasional. Poin ketiga, kurangnya transparansi keuangan negara. Ada tuduhan bahwa pengelolaan uang negara, terutama untuk proyek-proyek strategis besar, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan utang negara, tidak cukup transparan. Anggaran triliunan rupiah dikucurkan, namun hasilnya seringkali dipertanyakan, dan mekanisme pengawasan dinilai lemah. Ini dianggap sebagai celah yang sengaja dibuat untuk memudahkan praktik korupsi. Poin keempat, intervensi terhadap penegak hukum. Pihak yang menilai korup seringkali mengaitkan dengan dugaan campur tangan dalam proses hukum. Banyak kasus besar yang dianggap berhenti di tengah jalan, atau pelakunya mendapatkan perlakuan istimewa. Ada anggapan bahwa penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun KPK menjadi tidak independen dan tunduk pada kekuasaan politik, sehingga korupsi tidak bisa diberantas sampai ke akarnya. Poin kelima, masalah dokumen dan legalitas. Yang tidak kalah penting, polemik ijazah dan dokumen pendidikan yang sudah sering kita bahas sebelumnya juga masuk dalam penilaian. Bagi pandangan internasional, teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan komentar ataupun tanggapan netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Di mana pada video kali ini kita akan membacakan komentar netizen, dan juga pada video sebelumnya di situ ada seorang-orang yang membahas tentang ataupun isu yang mereka bahas tentang Jokowi yang akan kabur, serta ada berupa catatan operasi tambang nikel ilegal yang terjadi pada masa menjabatnya presiden ketujuh kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, teman-teman, saya akan membacakan tanggapan netizen setentang dengan hal berikut tadi. Baik, dari Vanessa Nisa mengatakan, sangat-sangat melampaui batas keserakahan geng Solo dalam menguasai milik negara. Padahal itu semua tidak akan dibawa mati, karena itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat semua yang telah diperbuat. Dari Tommy Tumo mengatakan, kasus Raja Ampat dan 4 pulau di Aceh itu hanya pengalihan isu, tetapi fokus pada pemakzulan Gibran saja. Berlomba korupsi, ada korupsi melalui uang rakyat dan negara, ada juga korupsi hasil bumi negara Indonesia. Tidak bahaya gerakan PKI aguan belakangnya. Dari Suciemi mengatakan,
sangat serakah bagaimana nantinya menanggung semua kezoliman itu di akhirat. Sungguh segeralah bertobat sebelum terlambat. Dari Raja 4 di Papua sampai ke 4 pulau di Aceh, semua diraja, semua dirampas, dan juga melakukan hal yang ilegal yang seharusnya itu tidak patut dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Dari Vivan Gek mengatakan, keluarga dan pejabat rakus sangat dahsyat membuat kerusakan di negara ini. Apakah mereka tidak merasa bahwa itu semua adalah kesalahan yang membuat rakyat tidak akan mempercayai mereka lagi jika mereka kembali menjabat sebagai pejabat negara? Kemudian dari Chaili mengatakan, sekarang ini lingkungan kehutanan dan Kementerian SDM sudah satu komando. Hutan di bawah partai, lingkungannya semua tahu. Menteri sudah hati-hati kalau dosa sampai dihidup. Karma itu sekarang tidak perlu nunggu 7 turunan. Karma akan datang sendirinya ketika Tuhan sudah muak. Kemudian dari Opindo mengatakan, dari sini jadi paham kan, semua kebijakan Jokowi lakukan selama 10 tahun itu hanya memperkaya keluarga dan ternaknya. Memperkaya keluarga dan ternaknya, sementara rakyat hanya dapat ampasnya saja. Jadi, sekarang logika bukan untuk Indonesia Emas 2045 atau hilirisasi dan lain sebagainya. Ya saudara-saudaraku, tolong rakyat jangan tertipu terus untuk kesekian kalinya dengan pencitraan dia dan ocehan para ternaknya. Wajah logonya hanya sebagai pencitraan untuk mendapat belas kasih ataupun simpati serta empati masyarakat. Namun di balik layar ataupun di balik itu semua ada sebuah hal besar yang disembunyikan, yang ditutupi untuk merampas hak rakyat ataupun milik rakyat. Mereka melakukan nepotisme, yang bekerja di bawahnya adalah keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya. Sungguh miris pemerintahan negara ini yang telah dirusak oleh keluarga besar Joko Widodo. Kemudian dari Wulang Projoso mengatakan, benar bocoran halus, masih ada 2 kapal pengangkut nikel yang terparkir di pelabuhan. Nama kapalnya Jet and Tanks Line, Sylvie Ananda Line. Negara diacak-acak oleh satu keluarga. Tangkap yang ngasih izin atau kebijakan. Gitu saja, kenapa repot? Kemudian dari Aliyah mengatakan, apakah segera dihentikan karena negara tidak dapat apa-apa, lalu proses hukum diadili, denda disita? Apakah semua blog yang dibuat dengan oligarki adalah perampok, pengkhianat? Mulyono kalau mau kabur beneran pemujanya, pecinta Mulyono terus bagaimana? Mau ikut kabur juga. Kemudian netizen juga kembali menambahkan, dari info di Menamika mengatakan, di sini Bahlil berperan sebagai Menteri SDM yang bertindak sebagai regulator utama, mengawasi, menegakkan hukum dan memastikan keberlanjutan proyek pertambangan nikel sesuai standar lingkungan dan nasional. Tapi justru menjadi biang kerok kerusakan alam di tanah Papua. Koruptor tidak saja menyusahkan rakyat dengan rutin menaikkan harga barang dan pajak, juga mencara, menggadaikan dan merusak sumber daya alam milik negara. Kemudian dari Muhammad Didri mengatakan, diduga jumlah kekuatan penduduk politik Prabowo di kubu Kim Plus di DPR masih kalah jumlah dengan pro mantan penguasa, sehingga Jokowi terjadi voting di DPR. Prabowo
berpotensi akan kalah. Mungkin ini yang jadi kendala, sehingga tidak bisa bergerak ambil kebijakan yang optimal, kecuali jika masuk dukungan dari Megawati via PDIP. Mungkin jumlah kekuatan politik Prabowo di DPR berpotensi menguat. Oke teman-teman, itu adalah komentar netizen yang saya bacakan setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Nah, jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, teman-teman bisa menambahkan pendapatnya di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, terima kasih, salam hangat.